Halo semuanya, selamat datang di channel saya, Tias Tami. Pada video kali ini kita akan merajut bersama menggunakan teknik mozaik untuk membentuk motif seperti ini. Ini kita bisa memanfaatkan atau menggunakan motif ini untuk berbagai proyek rajutan kita. Bisa berupa lembaran ya, nanti kalau berupa lembaran hasilnya seperti yang tampil pada layar video. Lalu nanti kalau dirajut memutar bisa seperti ini ya untuk tas. Oke, ini saya merajutnya. Nanti yang dicontohkan pada video adalah yang berupa lembaran, karena untuk membuat yang bentuk tas ini lebih mudah begitu ya. Untuk foundationnya, asalkan kita jumlahnya sudah pas, tinggal dirajut saja. Berbeda dengan kalau berupa lembaran, ada beberapa tips ya supaya bisa membentuk tampilannya seperti ini. Sisi kanan dan kiri akan seimbang ya, akan sama seperti itu. Nah, di sini untuk membuat rajutan kita yang berupa lembaran ini, saya merajutnya menggunakan benang katun susu atau milk cotton yang mereknya seperti ini ya. Ini katun susu 5 ply warna merah. Bisa disiapkan 3 gulung, kemudian warna putih 2 gulung, nanti akan ada sisa seperti ini. Perajutannya menggunakan hakpen nomor 5 ya, sebagian besar adalah nomor 5, sedangkan nanti di bagian foundation, khusus hanya pada foundation saja kita menggunakan nomor 6. Jadi perlu disiapkan 2 hakpen ya, nomor 6 dan nomor 5. Tapi kalau hanya ada satu nomor, bisa saat membuat foundation sebaiknya dibuat agak longgar atau renggang begitu ya, supaya nanti tidak mengkerut. Nah, di sini tentu saja perlu disiapkan gunting dan beberapa stitch marker ya, untuk membantu penandaan setiap kali awal pengulangan setnya, seperti untuk memudahkan dan meminimalisir kekeliruan. Nah, sedangkan untuk yang membuat tas ini saya merajutnya menggunakan benang polyester merek Phoenix ya, seperti ini. Ini ply-nya D27 atau medium. Saya merajutnya tetap menggunakan hakpen nomor 5 ya, untuk yang membuat tas. Ini totalnya untuk warna merah kalau membuat tas seukuran ini 2 gulung, sisanya sedikit sekali ya teman-teman, hanya sekian ini sisanya. Lalu untuk yang warna putih hanya butuh sedikit, dari 1 gulung sisanya masih banyak sekali ya. Ini yang warna merah tidak hanya untuk membuat badan tas, tapi juga untuk tali tasnya. Ini 100 cm ya tali tasnya. Saya hanya buat dengan SC saja, mudah. Kalau teman-teman mau pakai motif lain untuk tasnya juga dipersilahkan. Nah, alasnya untuk tas ini saya buat alas oval ya. Saya akan cantumkan link cara membuat alasnya di description box ya. Ini 22 cm dan ini 8 cm. Lalu tinggi badan tas adalah 21 cm begitu ya. Jadi hanya satu kali motif pembuatannya di bagian atas saja. Ini total ada 6 ya, depan 3, belakang juga 3. Nanti tidak ada sisa atau lebihan stitch, jadi pas banget ya bentuk alas oval ini untuk membuat tas dengan jumlah kelipatan pola kita kali ini. Untuk yang lembaran ini atau sajadahnya ini ya, saya akan jadikan ini sajadah. Kalau teman-teman mau dijadikan sarung bantal, silahkan tinggal diukur sesuai dengan kebutuhan, atau mau buat taplak juga silahkan ya. Di sini saya buatnya 5 kali motif dari kanan ke kiri dan dari bawah sampai dengan ke atas ini 4 kali. Dengan bagian tengah dikosongi ya.
Ini lebar 40 sampai dengan 40 cm, hanya bagian motif tidak termasuk rumbai. Kemudian dari bawah ke atas adalah 35 cm, begitu ya teman-teman. Bagian belakang tampilannya seperti ini. Tidak ada yang saya lewati, jadi semua saya rajut. Ini warna putih tetap saya rajut supaya bagian tengah ini empuk ya saat kita sujud saat sholat begitu. Nah, sekarang kita akan segera mulai perajutannya ya teman-teman, supaya hasilnya segera bisa diaplikasikan untuk proyek rajutan milik teman-teman. Sebelum kita mulai, di sini saya akan jelaskan sedikit begitu ya. Perajutan kita akan menggunakan teknik mozaik, jadi nanti akan menggunakan dua warna di sini secara bergantian begitu. Nah, pola yang tertulis nanti pada video ini adalah satu set pengulangan pola. Jadi misalkan teman-teman mau membuat lebarnya itu beberapa kali pengulangan polanya, itu silahkan, jadi nanti tinggal dikalikan. Misalnya kalau mau membuat 5 kali pengulangan begitu ya, ini satu set pengulangan polanya terdiri dari 16 stitch. Jadi kalau misalnya mau 5 kali pengulangan, 5 kali 16 sama dengan 80 stitch. Itu yang perlu dipersiapkan untuk foundationnya begitu ya. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman membuat rajutannya itu berupa lembaran, maka 80 stitch tadi ditambah dengan 3 ya, 3, jadi totalnya menjadi 83. 3 ini diletakkan satu di awal, nanti diisi dengan SC normal ya teman-teman. Nanti karena kalau saat perajutan mozaik itu kita kalau SC nya biasanya adalah di back loop, atau saya biasa tulis dengan SCBL. Kalau SC berarti SC normal ya, menembus kedua loop. Lalu 2 stitch lagi ini diletakkan di akhir setelah 5 kali pengulangan teman-teman tadi. Jadi ini satu SC di awal, baru kemudian di sini adalah pola ya. Tadi 5 kali pengulangannya berarti 80 stitch. Lalu di stitch yang selanjutnya di sini diisi sama dengan pola awal row tersebut. Jadi misalkan mengerjakan row 1 begitu ya. Pola row 1 diawali dengan 1 DCFL begitu. Nah, berarti di sini posisi ini adalah diisi dengan DCFL, membuat DC pada front loop. Begitu. Lalu misalkan pada row 2 diawali dengan 1 SCBL begitu. Berarti di sini diisi dengan SCBL. Jadi ini stitch ini posisinya adalah mengikuti dengan stitch pertama atau awal row tersebut ya. Lalu di stitch yang terakhir ini diisi dengan SC ya. Jadi sama dengan yang ini, diisi dengan SC normal ya, berarti menembus kedua loop. Nah, ini kalau untuk teman-teman yang rajutnya berupa lembaran ya. Jadi setelah jumlah stitch dibuat sesuai dengan kebutuhan, kemudian ditambahkan dengan 3 ya. Tapi kalau teman-teman merajutnya berupa lingkaran, memutar langsung ya, misal membuat tas begitu ya, atau topi, maka ini tidak perlu dibuat. Jadi sesuai dengan kebutuhan pola saja. Mau membuat totalnya 6 kali pengulangan ya. Kalau tas saya sarankan adalah dikalikan dengan bilangan genap ya. Jadi 6 kali 16, 8 kali 16 begitu ya, 4 kali 16. Hindari angka ganjil, jadi jangan 5 kali 16 gitu. Karena apa? Nanti kalau 5 letak posisi motifnya akan ada yang sedikit miring. Nah, tapi kalau genap, otomatis nanti sisi depan dan belakang tas posisi motifnya akan tetap berada di tengah atau center begitu ya. Begitu juga kalau teman-teman membuat topi ya, jadi usahakan dikalikan dengan bilangan genap kelipatan polanya. Jadi kalikan dengan 6, 8, 10 atau berapapun begitu ya. Oke, sekarang kita akan mulai. Di sini saya akan mencontohkan yang berupa lembaran ya. Jadi teman-teman nanti kalau yang berupa lingkaran, maksudnya memutar langsung ya, kalau membuat tas, topi dan sebagainya itu tadi,
maka tidak perlu membuat tambahan yang 3 stitch ya. Jadi sesuai dengan pola yang tercantum di video, itu saja diulang dari awal hingga akhir, tidak ada perbedaan ya. Yang sedikit berbeda yang perlu diperhatikan adalah kalau memang membuatnya berupa lembaran begitu. Nah, di sini saya pakai dua warna ini, dan di sini menyiapkan dua hakpen ya, bukan dipakai keduanya bersama-sama, tidak. Tapi ini yang awal, nanti akan saya pakai menggunakan yang nomor 6. Karena saya awalan akan memakai I-cord ya. Jadi supaya lubangnya itu, lubang cordnya yang terbentuk sedikit lebih besar. Kalau terlalu rapat, nanti bagian yang awal itu biasanya akan sedikit lebih kecil atau mengkerut ya, atau tidak seberapa besar dibandingkan dengan yang perajutan selanjutnya. Jadi untuk memperkecil kemungkinan bahwa itu ukurannya tidak sama, maka di awal saya akan membuat I-cordnya menggunakan nomor 6, lalu nanti perajutannya akan menggunakan nomor 5 begitu. Sini saya akan mulai dengan yang warna merah terlebih dahulu. Teman-teman bebas ya, mau pakai warna apa saja silahkan. Yang mau dipakai warna apa. Nah, di sini saya akan buat 5 kali pengulangan begitu ya. Jadi kalau dengan membuat I-cord awal itu kita harus menyisakan ekor benang terlebih dahulu. Saya akan sisakan cukup panjang. Di sini saya menyiapkan benangnya ya, di awal adalah 2 meter ya teman-teman. Jadi lebih baik lebih daripada kurang. Kalau kurang kita harus mengulang dari awal lagi begitu. Nah, ini saya pakai nomor 6 untuk membuat I-cordnya. Jadi untuk membuat I-cord kita awali dengan membuat slip knot seperti ini. Kemudian benang yang sudah disisakan yang awal ini ya, atau ekor benang yang sudah disisihkan terlebih dahulu ini kita arahkan ke depan dari hakpen kita seperti ini ya. Kemudian kita kait benang yang ini sudah terhitung, kita sudah punya 1. Karena saya akan membuat 5 kali pengulangan, maka saya akan membuat 80 ya, 5 kali 16 kemudian ditambah dengan 3, jadi total saya akan buat 83. Nah, seperti ini. 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Jadi silahkan teman-teman buat dulu sejumlah yang diinginkan, mau membuat berapa kali kelipatan pola, lalu jangan lupa ditambah dengan 3 bagi teman-teman yang merajutnya berupa lembaran. Sedangkan teman-teman yang berupa lingkaran atau memutar, maka buat beberapa round ya, mungkin kalau berupa oval atau lingkaran dimulai dari berapa stitch sampai dengan stitch akhirnya adalah sesuai kebutuhan polanya atau kelipatan pola mau berapa kali begitu ya. Oke, nanti kita ketemu setelah membuat bagian foundationnya. Nah, ini saya sudah selesai membuat ini satu pengulangan pola ya. Ini 16 stitch begitu. Ini 1 2 3 4 5 ya, sudah 5 kali 16. Kemudian sudah saya tambah dengan 1 2 3 begitu ya. Jadi total ada 83 punya saya. Oke, ini sisa masih ada ya, kurang lebih 30 cm. Tidak apa-apa, lebih baik lebih ya daripada kurang. Kemudian di sini ini kita tambah dengan 1 chain, di sini tidak dihitung sebagai apapun. Lalu kita akan merajut di I-cord yang sudah kita buat dengan SC. Nah, ini adalah round persiapan, round pertama dari round persiapan kita ya. Ini ekor benang
jangan diikut sertakan di perajutan. Ini kita arahkan ke samping saja ya teman-teman. Nah ini lalu kita buat round pertama dari round persiapan kita, membuat SC. Jadi ini menembus sini, keluar ke belakang sini, kita buat SC ya, sampai dengan ujung. Oh iya, mohon maaf, ini saya salah nomor hakpen sebentar ya. Karena tadi selesai membuat icon. Nah ini saya ulang menggunakan nomor 5 ya sekarang. Nah seperti ini kita isi setiap stitch dari cord yang udah kita buat dengan 1 SC ya. Nah seperti ini, silahkan dirajut dulu round 1 ya, dari round persiapan kita, round pertama dari round persiapan ini. Setelah sampai di ujung ini, sebelum dipotong benang, kita tambah dengan 2 chain, 1 2, baru kemudian potong benang. Nah potong benangnya ini saya akan ukur ya teman-teman, supaya nanti lebih apa namanya ya, seragam gitu panjangnya. Nah misal karena saya memang ingin ada rumbai-rumbainya ya, ini kurang lebih saya ingin 6 cm atau mau 7 cm bebas ya teman-teman. Saya 6 cm aja biar hemat benangnya, jadi nggak terlalu panjang gitu ya. Jadi ini 6 cm, itu di sekitar ini baru kita potong. Jadi setiap kali mau potong benang kita ukur ya. Nah seperti ini. Lalu yang di sini, yang di awal, kita juga ukur 6 cm di sini, lalu potong benang. Nah seperti ini ya, kurang lebih nanti jadi panjang rumbainya itu sudah seragam. Kalaupun nanti ada yang tidak sama panjangnya, bisa dipotong, kan sudah tidak terlalu banyak lagi begitu ya. Jadi ini ekor benang yang awal ini sudah tidak terpakai, saya sisihkan. Kemudian ini sudah selesai round 1 ya, dari round persiapan. Kita membuat SC all ya, membuat SC normal di setiap stitch, berapapun jumlah stitch teman-teman, semuanya sudah diisi dengan SC. Kemudian kita akan ambil benang yang kedua. Saya pakai warna putih. Ini sebelum memulai akan saya ukur juga seperti sebelumnya ya. Jadi 6 cm. Nah kurang lebih di sini posisinya 6 cm. Nah seperti ini. Lalu kemudian di sini kita buat slip knotnya. Kemudian kita buat 1 chain. Lalu ini di sini kita akan isi yang paling ujung ya, adalah dengan SC normal. Nah seperti ini. Lalu di stitch berikutnya adalah SCBL. Ini adalah round 2 dari round persiapan kita. Jadi di stitch yang pertama SC normal, lalu selanjutnya adalah SCBL. Jadi yang tertulis pada pola adalah SCBL all ya, itu adalah round 2 dari round persiapan. Stitch tambahan yang tambah 3 stitch itu ya, tidak saya tuliskan di pola karena ini kan hanya dilakukan kalau membuat lembaran saja. Kalau teman-teman yang merajutnya berupa lingkaran atau memutar kan tidak perlu melakukan itu. Jadi yang saya tulis di video, yang tertera di layar video adalah pola yang utama ini ya, berarti SCBL all. Kita buat SC pada back loop seperti ini, round 2 dari round persiapan kita. Silahkan dirajut dulu ini hingga stitch tidak sampai ujung sekali, jadi sampai dengan stitch yang kedua dari ujung, karena yang
stitch paling ujung, stitch terakhir nanti diisi dengan SC normal. Nah, ini punya saya sudah sampai di dekat ujung ya, sampai di sini tetap membuat SCBL, lalu di stitch yang paling akhir adalah membuat SC normal. Oke. Lalu setelah itu kita buat sama seperti sebelumnya, 2 chain gini. Lalu kita ukur 6 cm atau berapa ya tadi teman-teman, ingin rumbai-rumbainya berapa senti. Nah, seperti ini. Lalu baru potong benang. Oke, seperti ini ya. Ini row 2 dari row persiapan kita sudah selesai. Nah, seperti ini. Lalu sekarang kita akan masuk ke bagian motif. Sebelum merajut ke bagian motif, ini stitch marker ini akan saya lepas dulu karena ini tidak menunjukkan dia awal pengulangan pola ya. Tadi hanya menunjukkan jumlah hitungan kalau saya tadi. Jadi ini akan saya lepas dulu. Dan bisa dipasang ulang sesuai dengan posisi awal tiap pengulangan pola. Misal saja ini supaya tidak lupa, ini selalu membuat SC normal nanti ya di stitch yang pertama. Lalu ini adalah pengulangan pertama kita ya, bukan SC sih, stitch awal pengulangan. Lalu dihitung, ini sudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Berarti di stitch yang selanjutnya di sini ini adalah pengulangan yang kedua begitu ya. Yang ini tidak saya tandai yang paling awal karena ini selalu membuat SC normal ya. Ini yang di sini mulai dari sini tadi 1 2 3 4 5 6 7 8 kali 2 16. Lalu di stitch yang selanjutnya di sini adalah pengulangan yang kedua. 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai di sini. Berarti di stitch selanjutnya adalah pengulangan yang selanjutnya begitu. Dan seterusnya nanti tinggal dipasang ya oleh teman-teman untuk menandai. Nah, sebelum memulai sama seperti sebelumnya, kita ukur. Kok ribet ya gitu ya, lebih baik ribet di awal sih kalau saya daripada nanti buang-buang banyak benang. Sudah slip knot lalu 1 chain. Kenapa ini kok hanya 1 chain sedangkan yang belakang kita buat 2 chain? Walaupun ini nanti belakang 2 chain, tapi yang terakhir kan seperti slip knot ya, jadi nggak seberapa panjang juga hasil akhirnya. Nah itu, jadi di awal cukup 1 chain, tapi sudah diawali dengan slip knot. Kemudian yang belakang kita buat 2 chain begitu ya. Oke, selalu di stitch yang pertama adalah kita buat SC normal. Lalu sudah masuk ke bagian motif ya. Pola yang tercantum jangan lupa adalah 1 set pengulangan pola motif. Jadi nanti dari awal hingga akhir diulang lagi begitu sampai dengan selesai kelipatan pola yang diinginkan. Tadi saya berarti buat 5 kali. Berarti nanti pola itu kita ulang sebanyak 5 kali. Row 1 kita buat 5 DCFL. Jadi kita membuat DC ke front loop di 2 row yang di bawahnya. Seperti ini. 1 2 3 4 5. Kemudian 3 SCBL. 1 2 3. 1 DCFL. 3 SCBL.
1 2 3, kemudian 4 DCFL, 1 2 3 dan 4. Berikutnya ini sudah mengulang pola dari awal hingga akhir lagi ya, karena satu set pengulangan pola untuk row atau round 1 adalah seperti ini ya. Jadi di sini ini sesuai dengan yang sudah ditandai adalah awal untuk pengulangan yang selanjutnya. Jadi di sini kita buat 5 DCFL, ini baru buat 3 4 5, kemudian 3 SCBL dan seterusnya ya sampai dengan selesai sesuai dengan pola. Nanti kita ketemu di sekitar ujung ya untuk membuat bagian akhir. Ini saya sudah di bagian ujung ya, 2 stitch terakhir sudah saya beri stitch marker. Ini stitch yang ini sudah saya sampaikan di awal bahwa akan diisi dengan stitch yang sama dengan awal pola motif di row tersebut. Nah, di row 1 polanya adalah membuat DCFL. Jadi di stitch ini kita isi dengan DCFL. Lalu di stitch yang paling ujung atau yang terakhir kita isi dengan SC normal. Lalu kemudian tambah dengan 2 chain, dan sebelum potong benang kita ukur sama ya dengan sebelumnya. Nah, ini adalah 6 cm punya saya, lalu baru potong benang. Nanti selanjutnya di bagian akhir ini ya, yang sebelum potong benang, kemudian juga ini pengisian stitch ini mungkin tidak akan saya tampilkan lagi ya, kecuali nanti row 2 masih saya tampilkan lagi karena berbeda di bagian ini. Tapi untuk bagian potong benang ini kurang lebih sama ya, selalu seperti ini ya teman-teman. Di awal dan di akhir perajutan selalu kita ukur dulu. Sekarang row 2 ini sudah saya siapkan bagian rumbai-rumbainya, dan ini buat SC normal. Polanya untuk row 2 kita buat 7 SCBL, 1 2 3 4 5 6 7, kemudian 1 DCFL. Sebentar ini ya benangnya supaya saya tidak salah. Oke, dilanjutkan 1 SCBL, 1 DCFL, kemudian 6 SCBL, 1 2 3 4 5 dan 6 ya. Ini sudah pas ya, sesuai posisinya. Berikutnya adalah sudah pengulangan atau set yang ke 2 ya, pengulangan yang berikutnya. Begitu, tinggal diulang dari awal hingga akhir. Nanti kita ketemu menjelang bagian ujung di sini. Nah, ini ketika sampai di 2 stitch terakhir ya, di posisi ini, kalau di awal row 2 ini diawali dengan SCBL, maka di stitch ini diisinya adalah dengan SCBL. Lalu di stitch ini tetap selalu diisi dengan SC
normal. Kemudian 2 chain, diukur dulu, baru setelah itu potong benang. Nah, seperti ini untuk row atau round 2 sudah selesai. Tampilannya adalah seperti ini. Sekarang row 3 kita buat 3 DCFL. Bagian awal pembuatan rumbai sudah tidak saya tampilkan ya teman-teman, karena caranya selalu sama dengan sebelum-sebelumnya. Jadi teman-teman bisa lakukan sendiri. Kita langsung masuk ke motif ya. Setelah 3 DCFL, di sini 3 SCBL, 1, 2, 3. 1 DCFL lalu 1 SCBL diulang sebanyak 2 kali. Jadi di sini 1 DCFL, 1 SCBL. Ini pengulangan pertama. 1 DCFL lalu 1 SCBL, pengulangan yang kedua. Setelah itu 1 DCFL lalu 3 SCBL, 1, 2, 3. Kemudian di sini 2 DCFL, 1, 2. Seperti inilah satu set pengulangan pola untuk row 3. Nanti kita ketemu setelah selesai sampai dengan di bagian ujung. Ini ya, jadi di ujung sama seperti sebelumnya. Pokoknya nanti di stitch ini selalu mengikuti stitch awal ya, dan ditambah dengan di stitch berikutnya selalu dengan SC normal begitu ya. Jadi selanjutnya bagian ini sudah tidak akan saya tampilkan. Teman-teman bisa mengerjakan sendiri untuk yang di bagian awal dan akhir gitu. Oke, kita ketemu sebentar lagi untuk row 4. Pola row 4 di sini kita buat 3 SCBL, 1, 2, 3. Kemudian pengulangan 1 DCFL dilanjutkan dengan 1 SCBL diulang sebanyak 5 kali. Jadi di sini 1 DCFL, sebelahnya 1 SCBL. Pengulangan pertama. Ini pengulangan yang kedua. Pengulangan yang ketiga. Pengulangan yang keempat. Lalu pengulangan yang ke-5. Setelah itu 1 DCFL. Lalu setelah itu 2 SCBL. 1, 2. Seperti ini satu set pengulangan pola untuk row 4. Row 5 kita buat 1 DCFL, 1 SCBL, 1 DCFL, 5 SCBL,
Ini diulang 2 kali ya. 1 DCFL lalu 5 SCBL. Ini SCBL yang pertama, 2, 3, 4, 5. Oke, lalu kita ulang sekali lagi. 1 DCFL, 5 SCBL. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu 1 DCFL, kemudian 1 SCBL. Seperti ini. Satu set pengulangan pola untuk row 5. Sebelum lanjut ke row 6, nah sini saya mau tunjukkan di ujung dari row 5 tampilannya seperti ini ya. Saya hanya menunjukkan aja, takutnya teman-teman nanti terbiasa keenakan merajut ya, bagian ini DCFL, DCFL gitu. Nanti ini juga dibuat DCFL, padahal di sini ada yang SCBL ya. Stitch terakhir dari row 5 polanya adalah membuat 1 SCBL ini. Lalu di sini adalah memang selalu buat DCFL ketika di sini ya, karena sesuai dengan stitch pertama dari row 5 adalah membuat DCFL. Jadi bagian ini seimbang atau sama dengan yang bagian ujung paling awal ya, ada tampilan seperti ini. Nah, di belakang juga ada ujungnya, tampilannya seperti ini, begitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke pola row 6. Di row 6, sebentar, ini saya pasang dulu benang saya. Untuk row 6 polanya adalah 1 SCBL, kemudian 1 DCFL, ini, kemudian 3 SCBL, 1, 2, 3, 1 DCFL, kemudian 5 SCBL, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu 1 DCFL, kemudian dilanjutkan dengan 3 SCBL, 1, 2, 3, dan kemudian 1 DCFL. Seperti ini satu set pengulangan pola untuk row 6. Untuk row 7 di sini kita buat 1 DCFL terlebih dahulu. Kemudian 5 SCBL. 1, 2, 3, 4, dan kemudian 5. Setelah 5 SCBL, kita buat 5 DCFL, 1, 2, 3, 4, kemudian 5.
Setelah itu 5 SCBL. 1 2 3 4 5. Seperti ini, satu set pengulangan pola untuk row 7. Row 8 kita buat 16 SCBL. Jadi ini setiap stitch diisi dengan SCBL ya. Mudah sekali pola row 8 ini ya. Nah, ini bisa dikatakan kita buat SCBL all ya teman-teman. Kecuali di ujung dan ujung ya, diisi dengan SC normal dan SC normal. Selebihnya kita isi dengan SCBL di setiap stitchnya. Nah, seperti ini ya. Satu set pengulangan pola untuk row 8 buat SCBL. Nanti di sini juga SCBL, SCBL aja terus begitu ya. Sampai dengan ujung kecuali yang paling akhir diisi dengan SC normal. Sama dengan yang paling awal tadi juga SC normal. Nah, ini punya saya sudah selesai ya. Round 8-nya atau row 8-nya sudah buat SCBL ini. Ya, kemudian untuk pola row 9 sampai dengan row 15 itu sama dengan pola row 7 sampai dengan row 1. Jadi di rajut itu untuk pola row 9 sama dengan pola row 7, row 10 sama dengan row 6, row 11 sama dengan row 5, row 12 sama dengan row 4, row 13 sama dengan row 3, row 14 sama dengan row 2, dan row 15 sama dengan row 1 begitu ya. Tinggal dirajut di sini sesuai dengan polanya. Kemudian nanti kita ketemu setelah selesai sampai dengan row 15. Nah, ini saya sudah selesai sampai dengan row 15 atau sudah mengulang kembali ya dari row 7, row 6, row 5, 4, 3, 2, 1. Jadi sudah selesai motif utuhnya seperti ini ya. Dari tampilan posisi seperti ini dapatnya seperti ini. Ketika diputar juga sama ya. Jadi motifnya ini mau dari arah horizontal ataupun vertikal bentuknya sama. Nah, oke. Karena saya ingin membuat ini lebih lebar begitu ya. Kalau mau dijadikan sajadah muka atau mau dijadikan taplak begitu, ini masih kurang lebar punya saya. Jadi akan saya tambah di bagian atasnya. Kita tinggal mengulang nantinya ya. Setelah row 15 ini kan adalah pola row 1. Nah, biasanya tinggal melanjutkan atau mengulang langsung ke row 2 dan seterusnya. Tapi tidak, untuk di pola rajutan kita kali ini sebelum mengulang ke bagian yang atas begitu ya, untuk merajut lagi pola dari ini, pola utuhnya dari row 1 sampai dengan row 15. Nah, di sini kita akan buat row persiapan row 2 ya. Row 2 row persiapan adalah menggunakan warna putih ya. Jadi kalau row 2 dari row persiapan sama dengan yang di sini yaitu SCBL all ya. Oke. Sebelum itu saya mau tunjukkan dulu di posisi ini dari satu gulung utuh ya, untuk warna merah masih ada sisa, putih juga masih ada sisa. Merah sisanya lebih sedikit dibandingkan yang warna putih. Oke, saya akan lanjut di sini ya. Dengan warna putih karena memang seperti itu yang dibutuhkan. Kita akan rajut row 2 dari row persiapan kita 6 cm
Lalu di sini kita buat slip knot 1 chain. Jangan lupa selalu di bagian ujung buat SC normal, kemudian di sini baru kita buat SCBL. Nah, seperti ini ya. Kita buat terus SCBL all. Teman-teman, ini nanti perajutannya saya hanya akan membuat motif di sisi yang sini, yang samping ujung dan samping ujung sini. Sedangkan 3 pola yang tengah ini kan totalnya saya ada 5 ya. Ujung sini 1, ujung sini 1, berarti yang tengah ada 3. Nanti akan dikosongi. Saya tidak akan merajut dengan warna putihnya, hanya warna merahnya. Jadi nanti buat DC-nya saja, yang SC-nya kan ketutupan. Nah, kalau mau menghemat benang, nantinya bagian SCBL yang di 3 pengulangan ini bisa di skip dengan cara tidak dirajut, tapi otomatis bagian tengah nanti tidak akan empuk seperti ini. Kalau untuk teman-teman yang akan dijadikan sajadah muka, bagian ini nanti akan lebih tipis kalau memang tidak dibuat SCBL-nya. Tapi kalau pengen sama-sama empuknya, karena ini kan katakanlah double ya, ada yang SC, ada yang DC gitu ya, jadi ini empuk gitu loh. Karena ketumpukan 2 layer. Nah, kalau nanti hanya 1 layer membuat DC saja di sini, otomatis ini akan sedikit apa kurang empuk gitu ya. Tapi nggak masalah, terserah aja, itu bebas. Nah, nanti caranya adalah di sini kita buat, kalau mau yang seperti itu ya, tapi saya sih enggak, saya pengennya empuk karena beberapa proyek rajutan saya yang saya jadikan sajadah muka itu saya suka apa ya, konturnya, teksturnya ketika saya bersujud di situ itu dia empuk dan lembut karena kita pakai benangnya adalah katun susu ya, atau milk cotton ini. Jadi ketika sujud itu kita bisa nyaman begitu, tidak merasa sakit ya, tidak khawatir kalau pas sujud kita nggak khawatir nabrak lantai karena ini empuk ya gitu. Nah, kalau untuk teman-teman yang mau hemat itu aja sih, kalau mau hemat benang, kalau saya sih nggak masalah ya, karena untuk kenyamanan saya tetap mau double gitu. Nah, tapi kalau teman-teman yang mau hemat warna putih, ini kan 1 set pengulangan pola, ini akan saya naikkan ya, saya pindah tandanya. Nah, awal set pengulangan polanya di sini. Nah, ini adalah 1 set pengulangan yang terakhir ya. 1 set ini terakhirnya posisinya di sini. Kalau mau yang bagian ini dikosongi, bisa kita tambah dulu beberapa stitch saja, tidak terus. Nah, ups, bentar. Ini lalu ini bisa ditambah dengan 1 chain dan potong benang begitu. Ini berarti 2 ya, dilebihi 2. Jadi lalu yang sini ini diabaikan. Lalu ini awal pengulangan pola yang sebelah sini, ini kan awalnya adalah di sini. Lalu mulai buat dari yang 2 stitch sebelum stitch marker ini, 1, 2. Nah, di sini pakai dengan standing SC bisa, atau attach benang di sini juga bisa ya. Dimulai dari sini membuat SCBL-nya 1, 2 di sini, lalu sesuai dengan pola ini. Lalu di sini atau SCBL, lalu di sini SC normal. Jadi yang bagian tengah ini dikosongi. Jadi nanti tinggal ditutup dengan DC begitu ya, supaya bagian ini tidak ada motifnya seperti itu. Tapi kalau mau full dirajut semuanya, mau ada pakai benang putihnya silahkan, tanpa ada benang putihnya juga silahkan, seperti itu. Oke, nanti kita ketemu ketika sudah masuk ke motif. Silahkan diselesaikan dulu bagian yang row persiapan ini. Oke, ini saya sudah selesai buat SCBL all nya sampai dengan ujungnya, tidak ada yang saya skip punya saya.
Kemudian di sini berarti kita tinggal merajut sesuai dengan pola row 1 begitu ya. Dimulai dari sini udah seperti biasa, kita rajut aja sesuai dengan polanya. Nanti kita akan berhenti sampai dengan satu set pengulangan pola ya, karena yang mau dirajut yang ada polanya hanya di bagian samping dan samping saja, ujung kanan dan ujung kiri saja, sedangkan yang tengah mau dikosongi atau tanpa ada motif ya. Ini sebentar saya rajut dulu punya saya row satunya polanya ya. Ini bentar. Nah, ini terakhir di bagian ini adalah 4 DC FL punya saya ya, untuk row 1. Lalu setelah itu, nah ini ada batasnya ya, sudah stitch markernya saya pasang di batang DC nya aja gini supaya tidak perlu melepas pasang lagi. Yang sini saya akan rajut dengan DCFL ya. Nah seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman nanti yang bagian ini mau di tadi yang bagian tidak ada SCBL nya, yang bagian sini di skip, berarti buat DC normal ya, nggak apa-apa, langsung tembus aja 2 loopnya seperti itu, diisi terus DC ini sampai dengan seret ini semua ya. Lalu di stitch ini sudah mulai sesuai dengan pola begitu ya, sampai di sini sampai selesai. Jadi yang bagian tengah nanti cukup diisi dengan DC atau DCFL ya. Kita buat double crochet di sini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Berikutnya yang sini adalah pola row 2. Lalu setelah itu ikuti pola sampai dengan di sini. Kalau yang mau di skip berarti sini cukup diisi dengan 2 SCBL aja ya, setelah itu potong benang. Nah sedangkan kalau yang mau full seperti saya berarti bagian ini tetap aja SCBL gitu ya, sampai dengan nanti sesuai dengan mulai polanya, startnya di sini seperti apa begitu ya. Kalau yang pada row genap ya, row genap kita pakai warna putih. Nanti kalau sudah dengan row ganjil pakai warna merah lagi, ikuti lagi seperti itu dan ditutup dengan DC gitu ya. Seperti itu aja terus sampai dengan satu set pengulangan pola yang bagian ini selesai begitu ya. Jadi kita punya nanti 1 2. Nah, ini punya saya sudah selesai ya, pengulangan yang kedua ini seperti ini. Berikutnya karena saya ingin ini lebih tinggi lagi ya nanti, jadi saya akan lakukan sekali lagi seperti yang ini. Saya akan buat di sini SCBL all menggunakan warna putih, baru kemudian melakukan pengulangan motif ya dari row 1 sampai dengan selesai. Jadi nanti katakanlah ini adalah pengulangan pertama ya, sudah pengulangan kedua, berarti saya akan melakukan pengulangan yang ketiga dengan seperti ini, sama seperti pengulangan yang kedua. Jadi pola motifnya hanya di ujung kanan dan di ujung kiri. Lalu nanti di pengulangan yang keempat begitu, setelah pengulangan ketiga selesai, saya akan lakukan seperti yang pengulangan pertama ini. Jadi nanti semuanya diisi dengan motif, yang kosong hanya 2 kali ya, di pengulangan yang kedua dan ketiga. Lalu nanti di pengulangan yang keempat keseluruhannya akan saya isi dengan motif. Jadi sudah selesai, nanti totalnya ada 4 kali pengulangan lengkap ya, 1 2 3 lalu 4 begitu. Jadi kalau yang di pengulangan keempat tidak ada yang di skip seperti ini. Di sini saya akan menunjukkan sisa benang saya sampai dengan posisi ini.
Dari satu gulung utuh warna putih ya, sejak awal masih ada sisa. Sedangkan yang warna merah ini sudah gulungan yang kedua. Jadi gulungan yang pertama sudah habis, lalu saya sudah pakai gulungan yang kedua ya. Di posisi mana saya sudah lupa ya. Pokoknya di posisi di sini itu sudah habis gulungan yang pertama, lalu saya pakai yang kedua. Ini masih ada sisa banyak ya. Jadi nanti mungkin cukup sampai dengan sini, nanti saya update ya habisnya berapa gulung totalnya begitu. Oke teman-teman, silahkan dirajut dulu, nanti teman-teman mau seberapa tingginya ya, yang mau dikosongi juga berapa kali itu bebas ya. Nanti kita ketemu setelah saya selesai. Nah ini punya saya sudah selesai ya perajutannya sampai dengan atas. Ini total ada 4 kali motif ya, 1, 2, 3, dan 4 ya. Motif pengulangan yang kedua dan ketiga bagian tengah kosong, di pengulangan yang keempat sama dengan yang bawah ya, seperti ini, dirajut full dari kanan sampai dengan kiri. Nah ini perajutannya selesai sampai dengan pengulangan mengulang row 1 begitu ya, polanya seperti ini supaya mendapatkan hasil yang sama dengan yang bagian bawah. Nah, ada pinggirannya seperti ini, maka setelah merajut sampai dengan yang terakhir ini akan saya tambah ya 1 row lagi begitu. Di sini setiap kali ada DC ya, supaya tampilannya sama seperti ini, maka saya buat SC normal. Jadi ini saya masukkan SC nya. Nah seperti ini ya, SC normal masuk melewati kedua loop. Kalau ada DC berarti buat SC nya adalah melewati kedua loop. Lalu ketika ada SC seperti ini, SC nya saya buat di back loop begitu terus sampai dengan bagian ujung ya. Ini DC berarti saya melewatkan kedua loop, lalu ini SC berarti lewat di back loop saja begitu. Ini hanya supaya tampilannya sama dengan yang bagian awal atau yang bawah ini. Nah nanti dapatnya seperti ini ya, kurang lebih mirip-mirip lah begitu ya. Ini ada garisnya, nah ini juga ada garisnya, ini tidak ada garisnya, ini juga tidak ada garisnya, seperti itu ya. Nah, jadi silahkan diteruskan dulu perajutannya. Ketika ada DC berarti melewati kedua loop, ketika ada SC melewati loop yang belakang. Nah ini punya saya sudah selesai teman-teman, sampai dengan finishing. Ini sudah sampai ujung dan sudah saya potong benangnya. Ini rumbai-rumbainya juga antara sisi kanan dan kiri sudah saya kurang lebih disamakan gitu ya, panjangnya berapa senti. Nah di sini punya saya akan saya manfaatkan sebagai sajadah begitu ya. Kalau punya teman-teman mau dijadikan sarung bantal silahkan, mau dijadikan taplak meja juga dipersilahkan begitu ya. Lebarnya punya saya dari sisi kanan sampai dengan kiri ini 5 motif ya, 1, 2, 3, 4, 5, itu kurang lebih 40 sampai dengan 41 cm. Kemudian ini yang dari bawah sampai dengan atas totalnya ada 4 kali ya, 1, 2, 3, dan 4, dengan bagian tengah di motif yang kedua dan ketiga ini dikosongi di pengulangan pertama dan keempat full ya, dari kanan sampai kiri. Ini tingginya 4 kali motif dari bawah ke atas 35 cm begitu. Ini penghitungan tadi yang lebarnya 40 sampai dengan 41 tidak termasuk rumbai-rumbai ya. Rumbai-rumbai tidak dihitung. Jadi dari motif sampai dengan motif begitu. Saya membuat ini totalnya untuk yang warna merah
Dari 3 gulung utuh masih ada sisa sekian, lalu yang putih dari 2 gulung utuh juga masih ada sisa. Jadi total kalau beli gulungan baru merahnya 3 atau warna utama ini 3, lalu yang putih atau untuk motifnya ini 2. Total belinya 5 begitu ya, atau harus disiapkan 5. Tapi kalau mau hemat misalnya nanti mau ganti warna juga, misalnya karena ada stoknya benang yang warna utama tidak ada satu warna full begitu ya, tidak 3 gulung full seperti ini, mungkin bisa sampai di pertengahan ganti warna juga dipersilahkan untuk jenis benang dan warna bebas ya. Nah ini selain berupa lembaran saya juga buat yang melingkar ya. Ini saya buat tas teman-teman seperti ini hasilnya. Ini bagian dalam masih belum saya pasang inner ya karena sampai dengan saat ini saya masih belum bisa bikin inner teman-teman, jadi masih harus dikirim ke penjahit. Ini saya buat dengan benang polyester merek Phoenix ya, D27. Saya pakai hakpennya nomor 5 sama ya dengan saat membuat yang lembaran ini, hakpennya nomor 5. Nah di sini ini saya buat dengan alasnya rajutan bentuk oval, ini 22 cm, ini 8 cm. Lalu tinggi tas ini keseluruhan 21 cm. Pemakaian benangnya yang warna merah ini saya pakai 2 gulung. Nanti ada sisa hanya sekian ya. Jadi bisa dikatakan memang 2 gulung habis ya. Karena selain tas saya juga buat talinya dari rajutan, ini panjang kurang lebih 100 cm begitu ya, atau 1 meter ya. 1 gulung utuh yang pertama itu habis terpakai ketika membuat alas sampai dengan badan tas ini yang kosong ya, 10 round, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sampai dengan di sini. Lalu untuk mulai motif ini sampai dengan ke atas dan tali tas adalah gulungan yang kedua. Nanti sisanya kurang lebih sekian saja. Nah, jadi habislah 2 gulung itu. Lalu untuk yang warna putihnya ini hanya butuh sedikit ya. Dari 1 gulung masih ada sisa banyak banget seperti ini. Nah, ini pengulangan motifnya ke samping 3 kali ya. Depan belakang berarti total 6. Kalau buat tas memang lebih baik dikalikan dengan bilangan genap ya motifnya. Jadi ini total ada 6 motif, 16 stitch, berarti dikalikan 6. Total kita buat foundationnya adalah harus punya 96 stitch. Cara saya membuat alas ovalnya ada pada video saya lainnya, nanti linknya akan saya cantumkan di description box. Jadi teman-teman bisa mengikuti cara atau tutorial saya tersebut ya. Seperti inilah hasil rajutan kita kali ini dengan teknik mozaik ya untuk membentuk motifnya. Nah seperti ini, motifnya sederhana tapi tetap cantik. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat rajutannya bersama saya dari awal hingga akhir. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sampai jumpa di video saya lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya. Sampai jumpa.